Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita membahas Persib Bandung yang tersingkir dari AFC Champions League 2 karena kalah 3-4 dari Zhejiang FC. Kekalahan ini atau kegagalan Persib ini memperpanjang rekor buruk klub-klub Indonesia saat tampil di kancah Asia. Kita tahu bahwa klub-klub Indonesia kurang perform di kancah Asia. Ya, memang di beberapa tahun sebelumnya kita tahu bagaimana Persija sempat sampai perempat final ya 2018 gitu ya. Zona regional ya, Asia Tenggara. Terus belumnya lagi kita tahu bagaimana Persipura bisa lolos semifinal AFC Cup. Itu kira-kira yang paling bagus ya di prestasi Indonesia. Dan kita tahu bahwa yang tertinggi di Asia itu adalah AFC Champions League atau Liga Champion Asia. Dan sejak 2013 atau 2012 kita tidak pernah lagi lolos ke Liga Champion Asia. Kita harus main di AFC Cup saja. Dari situ saja kita melihat bagaimana kualitas dari klub-klub Indonesia. Dari situ saja terlihat bagaimana prestasi klub-klub Indonesia. Dan di AFC Cup saja kita tidak perform. Yang sekarang berubah nama menjadi AFC Champions League 2. Jadi semuanya disebut FC Champions League, tapi keduanya gitu ya. Jadi yang level 2-nya. Nah, kembali ke soal Persib. Persib ini juara tahun lalu di BRI Liga 1. Persib seharusnya minimal lolos dari fase grup menurut saya ya. Dan penampilan mereka di Champions League 2 ini memang agak mengherankan sih menurut saya di musim ini. Persib kehilangan poin saat lawan Port FC di laga pertama. Terus lawan Lyon City Sailors yang menjadi pemuncak grup F juga imbang 1-1. Lalu tentu lawan Zhejiang. Jadi sebenarnya bukan lawan Zhejiang ini yang menjadi masalah, tapi Persib membuang-buang poin sejak laga awal. Nah, ini tentu disayangkan sekali mengapa Persib tidak bisa berbuat banyak. Ini hanya memperpanjang rekor buruk klub-klub Asia sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya kita tahu dari 2021 sampai 2023 Bali United juga sama, tak bisa bergerak dari fase grup. Ini sangat-sangat mengecewakan. Lalu apa langkah kita agar bisa klub Indonesia ini perform ya? Apakah itu Persib, Persija, Bali United, Borneo FC, ke depannya harus seperti apa? Ya, tentu pembenahan kompetisi harus diperbaiki lagi, tugas PSSI. Dan tentu manajemen klub harus diperbaiki lagi. Ya, kita tahu bahwa saat ini memang sedang digencar-gencarnya lewat PSSI, lewat Ketua Umum Erick Thohir, pembenahan dari klub. PSSI staf dan tahap membenahi seluruh masalah di sepak bola Indonesia. Kalau timnas Indonesia sudah lumayan, karena memang jadi prioritas dari Erick Thohir. Timnas Indonesia mulai semua kelompok umur lolos ke Asia. Timnas putri juara Piala AFF 2024. Lalu timnas senior berpeluang lolos Piala Dunia. Nah, tinggal kompetisi domestik sendiri yang menurut saya kurang bagus. Nah, terkait persaingan di Asia, biasanya yang lolos tentu juara dan klub-klub besar di Indonesia lah. Persija, Persib. Nah, untuk bisa bersaing lagi menurut saya ya mau tak mau ya. Persib atau klub-klub besar di Indonesia harus mendapatkan pemain yang lebih berkualitas lagi.
pemain asing yang lebih berkualitas. Inilah cara kita mendongkrak prestasi menurut saya klub-klub Indonesia. Karena kalau kualitasnya seperti sekarang, seperti saat melawan Zhejiang ya. Sebenarnya Persib tidak kalah ya sebenarnya harusnya. Tapi penampilan buruk lini belakang Persib menjadi penyebab. Ya, Nick Kuipers, lalu Lima, hanya Edo Febriansa saja yang bagus ya. Terus di kanan juga kurang bagus. Jadi serangan Persib sebenarnya bagus, tapi pemain-pemain asingnya kurang perform. Kurang bisa menjaga pertahanan dengan baik. Jadi menurut saya selain ya pembinaan klub secara global atau secara nasional, ya memang klub-klub besar yang memiliki uang, yang memiliki dana, ya harus punya pemain asing yang berkualitas. Karena itulah satu-satunya cara kita mendongkrak prestasi. Atau kalau ingin tidak mengeluarkan uang banyak, ya pembinaan klub ini harus diperbaiki. Persib punya akademi atau tim U21 yang cukup bagus. Yang dari tim U17-nya cukup bagus. Melahirkan pemain-pemain berbakat seperti Beckham Putra, Kakang, Rudianto. Banyak lagi lah nama-nama pemain muda Persib yang perform gitu. Ya kalau tidak mencari pemain asing yang bagus ya pembinaan sendiri harus bagus juga. Paling tidak kita bisa final AFC Cup lah. Udah tidak ada lagi ya. Final Champions League 2 lah ya. Atau semifinal lah. Atau lolos dari grup lah. Paling tidak. Karena menurut saya ya dari masalah yang dihadapi Persib ya memang kualitas pemain yang kurang. Karena dengan pemain yang ada sekarang, kalau di Liga 1 mungkin bisa ya. Tapi dengan melawan tim-tim luar, melawan klub Thailand dan klub Cina saja kewalahan. Apalagi melawan klub Korea Selatan atau Jepang. Ya, itulah solusinya. Bagaimana klub-klub Indonesia bisa bangkit di Asia. Kita terinspirasi lah di zaman dulu ya. 2014 saat Persipura punya Boa Salosa, pemain-pemain berbakat mereka. Nah, seperti itu. Selangkah seperti itu bisa diikuti Persija, Persib, Persebaya mungkin ya. Yang sekarang sedang bagus. Atau membeli pemain asing yang bagus sekalian. Karena timnas Indonesia bagus, masa klub di Indonesia tidak terinspirasi dengan itu. Tapi kan beda ya timnas dengan klub. Nah, untuk bisa mengkatrol prestasi di Asia, paling tidak di Champions League 2 ini ya kita harus benar-benar memperhatikan lagi transfer pemain asing. Karena ya pemain asing ini yang diandalkan di klub ya. Jadi diharapkan bukan pemain asing yang cuma bagus di kompetisi lokalan saja. Ini yang harus diperhatikan oleh Persib atau klub-klub besar lainnya. Semoga Indonesia bisa lebih perform lagi ke depannya di kancah Asia dan kita bisa meraih hasil lebih bagus. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.